Tema kita hari ini judulnya teman seperjuangan, ya. Ini diambil dari Kisah Rasul 28 ayat 11 sampai 17, kita baca sama-sama. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawasinya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan sesudah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang di Roma." Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, ayat referensi kita hari ini yang kita baca sedang membahas perjalanan akhir hidup Rasul Paulus. Selama 2 minggu berturut-turut, ya kita sudah bahas tentang surat-surat Paulus di Roma pasal yang ke-8 kemarin. Dan saya pikir ada bagusnya kalau saya cerita tentang pribadi penulisnya. Jadi ayat yang kita baca ini, Kisah Rasul 28 ayat 11 sampai 17, ini sedang bicara tentang perjalanan akhir kehidupan Paulus. Dalam arti Paulus sedang menyongsong kematiannya. Jadi Paulus ditangkap dan kemudian sedang ditransfer dari Yerusalem untuk dibawa ke Roma dan untuk diadili dan dieksekusi hukuman mati dengan cara dipancung atau dipenggal. Dan di ayat yang kita baca hari ini, Paulus sudah sangat tua, usia sekitar 70 tahun. Ya, kalau saya cari chat GPT dia akan bilang Paulus 60 tahun. Dari hitungan kami, dia sudah usia 70 tahun. Jadi kalau saudara lihat, ya di sini ada bapak atau ibu yang usia sudah 70 tahun. Ya, kurang lebih kayak gitu kondisi usianya. Ya. Jadi di usia yang seperti ini tentunya fisiknya sudah sangat lemah. Tidak sekuat dulu dia masih muda. Dan beberapa ahli menduga dia punya problem penyakit mata. Ya, sesuai dengan Galatia 4 ayat 13 sampai 15 dan Galatia 6 ayat 11. Dan dia pernah minta sama Tuhan, kita tahu, untuk dia disembuhkan. Yaitu dia doa 3 kali supaya dia disembuhkan. Dia katakan ini seperti duri dalam daging dan Tuhan katakan kasih karuniaku cukup bagimu di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan sekarang saudara di usia 70 penyakit mata yang belum sembuh ini semakin parah keadaannya. Dalam kondisi umur yang sudah bertambah usia, keadaan mata semakin buruk, penyakitnya jadi dia semakin tidak bisa lagi lihat dengan baik, mendekati buta. Dan kita tahu Paulus tidak menikah. Jadi seluruh hidupnya hanya dipersembahkan hanya untuk melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Untuk pemberitaan firman Tuhan. Maka di akhir hidupnya ini menjelang dia mau mati, dia gak punya keluarga di sampingnya. Tidak ada istri, gak ada anak yang menemani dia. Dan sekarang dia sebagai tahanan daripada Roma ya untuk menunggu eksekusinya. Dan saya bisa bayangkan kalau saya jadi Paulus dengan kondisi tidak ada orang keluarga di dekat saudara mau dihukum mati. Dengan kondisi tubuh saudara sudah menua dan kemudian mata yang sudah tidak bisa lihat dengan baik. Tangan kaki dirantai, ya saudara rasanya kalau ke WC pun ke toilet saudara harus ditemenin. Ya, jadi itu kondisinya dan itu benar-benar kalau saudara jadi Paulus dan hukuman mati sudah semakin dekat, saya rasa sulit untuk rasanya bisa bersyukur. Betul nggak? Sulit, ini akan sangat depresi, sangat berat buat dia. Saudara bayangin aja saudara punya kacamata, ya pakai kacamata, saudara bayangin. Saudara nggak usah pakai kacamata aja 1 bulan, jalan coba. Enak gak? Ya, dulu belum ada lasik, ya, belum ada penemuan kacamata. Jadi ya kalau nggak bisa lihat ya nggak bisa lihat. Jadi saudara bisa bayangin jalannya susah, lihatnya susah, tubuhnya juga ada lemah, mau lihat sesuatu juga nggak bisa, mau ke WC juga susah. Saudara bisa bayangkan dan harus dihukum mati. Saudara bisa bayangkan ini pasti sesuatu keadaan yang menyedihkan, membuat depresi. Betul nggak? Kalau saudara seperti itu, saudara rasakan itu kan? Pasti kan? Mengalami sesuatu depresi yang berat. Tetapi apakah Paulus depresi? Kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat bahwa
Kondisi Paulus yang menjelang kematiannya, kalau kita bilang manusia punya 4 musim dalam hidup dia, Paulus sedang mengalami namanya musim dingin dalam hidup dia. Minggu depan saya akan khotbahin. Musim dingin kehidupan manusia, nyambung dari ini. Ya, saya akan cerita tentang ini. Jadi Paulus sedang masuk ke dalam musim dinginnya, ya, yaitu akhirnya hidup dia. Kalau dulu dia banyak nulis sekali Alkitab Perjanjian Baru, tulisan dia begitu banyak, karya-karya dia begitu banyak, jiwa-jiwa yang dia menangkan begitu banyak. Waktu dia masih muda, tapi sekarang menjelang dia tua, menjelang dia mau mati, itu harus dia tinggalkan semua. Jadi saudara, ini kita bisa bayangkan ini seorang kakek-kakek yang benar-benar kalau orang nata dunia akan lihat sepertinya hidup yang fail ya, hidup yang tragis. Di saat kakek-kakek yang lain sedang menikmati pensiun ya, berjemur di matahari, menikmati hidup, kumpul dengan anak cucu ya kan. Tapi kakek satu ini nggak punya siapa-siapa dan dia harus berakhir dengan menerima hukuman mati. Jadi kalau kita di posisi Paulus saudara, kita sulit sekali untuk bisa bersyukur, punya harapan hidup lagi, kita akan menangisi mungkin masa tua kita, kayaknya kok akhir hidup saya sudah tua kok kayak gini gitu kan. Dan harus menghadapi suatu ketakutan tentang kematian. Tapi apakah pertanyaannya, apakah Paulus dia sedih, dia menderita, dia putus harapan? Saudara, Paulus mengalami itu seperti yang kita rasakan. Kita lihat ya. Ada yang mau jawab? Begitu nggak kira-kira? Hah? Kita lihat Kisah Rasul 28:15. Dikatakan di sini saudara-saudara di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Appius dan Tres Tabernae. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur, perhatikan. Ia mengucap syukur kepada Allah lalu apa? Kuatlah hatinya. Kata kuat di sini dalam bahasa Yunani adalah tarsos yang artinya berani. Atau keberanian atau percaya diri. Jadi saudara, dalam kamus bahasa Inggris, keberanian adalah sebuah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu yang menakutkan atau untuk menghadapi rasa sakit ataupun duka cita. Jadi pertanyaan sekarang, di tengah orang menderita, kalau orang ngalamin penderitaan, orang kebanyakan pasti sedih dan tidak bisa bersyukur. Dan bertanya kenapa saya harus ngalamin ini. Tapi Paulus, di saat ngalamin penderitaan, di saat dia harus mengalami kematian yang sudah semakin dekat, di penghujung akhir hidupnya, kenapa dia bisa bersyukur dan punya keberanian? Dan kalau saudara mau jadi orang-orang yang bisa punya keberanian meskipun harus menghadapi kematian, maka saudara harus belajar dari apa yang Paulus alami. Saudara harus belajar dari Paulus. Oke, jadi kita akan selidiki apa yang membuat Paulus memiliki keberanian meski harus menghadapi yang namanya kematian. Poin pertama besar, itu karena Paulus memiliki objek untuk dikasihi. Jadi kalau kita dengar ini memiliki objek untuk dikasihi, itu kayaknya sesuatu yang apa ya, nampaknya nggak ada hubungannya, ya kan? Dengan namanya keberanian. Betul nggak saudara? Apa sih hubungannya ya kan? Agak aneh ya. Memiliki objek untuk dikasihi itu seperti tidak ada hubungan dengan keberanian. Tetapi dari ayat referensi kita hari ini disebutkan bahwa ada beberapa orang yang percaya kepada pemberitaan Injil Paulus. Mereka dari Roma. Mereka dengar bahwa Paulus sedang dalam perjalanan menuju Roma. Jadi orang-orang percaya ini mereka datang menemui Paulus. Siapa mereka saudara? Mereka adalah orang-orang yang telah menerima firman Tuhan yang diajarkan Paulus. Karena sekitar 1 tahun yang lalu Paulus pernah mengunjungi Roma dan memberitakan Injil di sana. Dan orang-orang ini yang mengunjungi Paulus. Jadi mereka berangkat dari Roma untuk menyambut Paulus ya. Paulus dalam perjalanan kalau kita lihat tadi adalah Paulus dari mana tadi? Pelabuhan. Yang namanya apa? Puteoli. Jadi posisinya Puteoli ada di bawah, ada di selatan. Tadi mereka pergi ke tempat yang namanya Forum Appius. Jadi Puteoli itu pelabuhannya ada di selatan di bawah. Ya, Paulus sedang berjalan dan ketika Paulus sampai di Forum Appius, orang-orang dari Roma ini mereka juga turun ke bawah untuk menyambut Paulus. So, ngerti bayangan situasinya? Jadi Roma ada di atas, ya Forum Appius ada di tengah itu. Saudara lihat ini, bayangin Puteolinya ada di bawah pelabuhannya. Paulus ada posisi di bawah, mereka nyambut Paulus karena mereka tahu Paulus akan ke Roma. Mereka sambut Paulus ke Forum Appius ini. Jadi Forum Appius atau kalau terjemahan bahasa Inggris disebut Pasar Appius. Ini apa?
Ini adalah sebuah desa atau sebuah wilayah, daerah yang berjarak sekitar mungkin 70-80 km daripada Roma. Dan ada satu lagi wilayah disebut Tres Taverbene. Tres Taverbene ini agak aneh, memang namanya nggak familiar kita ya. Kemungkinan Paulus singgah di Forum Appius ini dan juga Paulus singgah di Tres Taverbene ini. Nah, Tres Taverbene ini apa? Tres Taverbene ini kalau saya lihat terjemahan bahasa Inggris itu ditulisnya sebagai 3 kedai minum, ya 3 kedai minum, artinya 3 kedai minum. Tapi Tres Taverbene ini sebenarnya bukan begitu. Ya, kalau saja belajar secara teologis, Tres Taverbene adalah kalau kita sebut ini seperti 3 gerbang akhir. Jadi artinya atau nama lainnya sebenarnya Tres Taverbene ini nama lainnya adalah 3 penginapan. 3 penginapan. Jadi di penghujung itu ada 3 penginapan. Jadi kemungkinan orang-orang pelancong yang dari berbagai wilayah sedang jalan, ketika mereka melancong, mereka singgah di penginapan ini. Ya, di Tres Taverbene. Dan kemungkinan Paulus juga nginep di sini. Nginep di sini, ya jadi Paulus itu sebenarnya dia jadi tahanan rumah. Ya, jadi waktu dia sampai di Roma juga dia ditahannya di rumah, bukan di penjara. Dan di rumah di Roma itu Paulus rajin membagikan firman Tuhan. Nah, ini namanya Jalan Via Appia atau nama lain adalah Jalan Appia, ya, Jalan Appia. Jalan ini sudah diaspal atau dikonblok sama Roma. Jadi saya bayangin ini adalah jalan yang saudara kalau nanti ke sana, saya akan lihat jalan ini masih ada. Ini adalah jalan yang dilewati Rasul Paulus dari Puteoli itu. Dia berjalan, ini jalannya. Saya bisa ke sana masih ada. Dan ini adalah jalan yang termasuk jalan yang tertua di dunia yang pernah dibuat. Dan jalan ini masih ada sampai hari ini. Jadi saya kebayang bahwa orang-orang ini mereka jalan dari Roma ke Forum Appius, itu jaraknya sekitar 70-80 km, itu kalau zaman sekarang itu kayak perjalanan dari Jakarta ke Bogor atau Jakarta ke Puncak. Jadi kalau bawa mobil ya cepat sih, 1,5 jam kalau lewat tol. Tapi masalahnya saudara, orang-orang yang jalan ini bukan orang-orang kaya, mereka bukan orang yang berada, mereka nggak naik kereta kuda, tetapi mereka jalan kaki. Jadi mereka butuh perjalanan sekitar 2 hari untuk sampai ketemu Paulus. Jadi Rasul Paulus waktu dia sedang menjelang kematiannya, sampai di menjelang perjalanannya dia pasti mikir bahwa dia sedih sekali. Karena dia tahu bahwa nggak semua orang berani kunjungi dia. Karena dia seorang penjahat negara, penjahat nasional. Jadi orang nggak berani kunjungi dia. Siapa yang kunjungi dia akan dianggap komplotannya. Jadi Paulus sudah siap untuk mati tanpa siapapun. Lihat dia. Jadi saudara kebayang nggak waktu Paulus mungkin dia udah siap-siap aja lah, udah mungkin ini waktu dia mati gitu kan. Tetapi waktu ada orang-orang dari jauh dari Roma datang, dia lihat, wah hati dia sangat terhibur. Maka dikatakan dia mengucap syukur dan memiliki keberanian. Paulus jadi menemukan alasan kenapa dia harus ke Roma. Tadinya dia mungkin dia nggak terlalu jelas dia harus ngapain di Roma selain namanya untuk dieksekusi mati. Tapi lihat ada saudara seiman yang berjalan dari Roma begitu jauh perjalanan 2 hari untuk lihat dia. Yang mengambil resiko, bisa jadi komplotan dia, bisa juga ditangkap masuk ke penjara juga. Karena bagian dari gengnya Paulus. Dan waktu Paulus lihat mereka, Alkitab katakan Paulus menjadi apa? Berani. Hatinya terhibur dan dia mengucap syukur. Dia jadi mengerti alasan kenapa dia harus ke Roma. Karena ada jiwa-jiwa yang masih harus dia layani. Dan orang-orang yang datang cari Paulus buat apa? Buat belajar Alkitab lagi. Buat dengar firman-Nya Paulus ajarkan. Jadi saudara di penghujung akhir hidupnya saudara. Paulus mungkin berpikir gak ada yang lagi mau lihat dia. Ya, dan juga gak ada yang berani. Tapi ternyata ada orang-orang yang sungguh-sungguh cinta firman Tuhan. Mau mengunjungi dia dan belajar lagi firman Tuhan dari dia. Dan saya tahu menjelang kematiannya waktu dia di Roma juga dia buka rumah tahanan itu. Yang dijaga sama tentara yang dia bayar sendiri. Tadi saudara udah baca. Dia ngajarin Alkitab lagi. Dia Bible study lagi ke orang-orang sampai dia dihukum mati. Jadi saudara, ketika dia melihat orang-orang yang haus akan firman Tuhan ini, hatinya memperoleh penghiburan dan keberanian. Dia sungguh bersuka cita bahwa dia masih punya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Meskipun kalau itu hanya 1 menit bisa sampai firman Tuhan, Paulus akan sangat bersuka cita. Jadi inilah alasan Paulus memiliki keberanian. Karena masih ada orang yang masih bisa ia kasihi. Ada objek orang yang bisa ia kasihi. Maka saudara, kasih menjadi begitu penting. Amin. Kasih di sini menjadi begitu penting. Kalau saya ingat tentang Yohanes 3:16.
Ya, saudara ingat bahwa Yohanes 3:16 masih hafal ayat sekolah minggu kita? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Jadi saudara, apa yang menjadi alasan, ya, apa yang menjadi alasan Allah mengutus anak satu-satunya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia? Alasannya adalah apa? Karena begitu besar kasih Allah. Jadi apa yang menggerakkan hati Allah sampai dengan berani Allah mengambil keputusan untuk mengutus anak yang tunggal satu-satunya? Karena apa? Karena kasih. Karena Allah melihat ada orang-orang yang dapat Ia kasihi. Karena itulah yang menjadi faktor utama yang menggerakkan hati Allah Bapa untuk mengutus Yesus anak satu-satunya, anak yang tunggal. Karena kasihnya. Soalnya mengapa orang bunuh diri? Salah satu alasan adalah, ada banyak alasan pasti, tapi salah satu alasan adalah orang bisa bunuh diri karena merasa kesepian. Karena merasa tidak ada yang mengasihi dia. Dan mungkin karena tidak ada yang mengasihi dia juga tidak ada lagi orang yang bisa dia kasihi. Jadi buat apa dia hidup? Mungkin dia bunuh diri karena dia merasa selama ini orang-orang yang hanya dekat sama dia hanya karena ada maunya dong. Memanfaatkan hidupnya saja. Jadi buat apa dia hidup? Gak ada yang mengasihi dia dengan tulus. Atau karena dia gak ada kelebihan, dia bukan orang kaya, dia gak punya kelebihan apapun. Gak ada yang melihat dia, gak ada yang mandang dia. Jadi dia pikir buat apa saya hidup? Gak ada yang peduli sama saya, gak ada yang mengasihi saya. Dan akhirnya orang memilih untuk apa? Bunuh diri. Hidupnya merasa kesepian meskipun di tengah dunia yang begitu ramai. Jadi apa yang membuat Rasul Paulus diliputi keberanian lagi? Karena masih ada jiwa-jiwa yang masih bisa ia kasih. Ada jiwa-jiwa masih dia bisa berikan firman Tuhan sampai terakhir kali. Maka dia tahu bahwa alasan kenapa dia harus pergi ke Roma itu bukan lagi perjalanan sia-sia. Selama masih ada kesempatan terakhir itu menyampaikan firman Tuhan, bahkan mungkin 1 menit pun itu akan layak diperjuangkan. Itu yang membuat Rasul Paulus memiliki keberanian. Jadi Paulus menemukan alasan mengapa ia harus hidup meski hanya sesaat. Karena masih ada orang-orang yang bisa ia kasih dan ia bisa mengasihi mereka kembali. Jadi saudara, apakah orang-orang ini waktu mengunjungi Paulus mereka bawa sesuatu, bawa uang, bawa materi atau apapun? Tadi saya sampaikan di awal bahwa mereka bukan orang kaya, mereka hanya orang-orang biasa yang ingin belajar banyak firman Tuhan dari Paulus. Mereka adalah orang-orang yang mau mengasihi Tuhan. Dan lagi pula sebagai orang yang mau dihukum mati memang selalu perlu apa? Gak perlu apa-apa juga sih. Ya kan? Jadi apa yang membuat hati Rasul Paulus terhibur oleh kunjungan mereka? Karena hati mereka haus dan lapar akan firman Tuhan. Jadi siapa yang harus kita kasihi? Jangan bilang sama saya, anak saya, suami saya, istri saya, jangan bilang itu. Itu sudah seharusnya. Ya. Siapa yang harus kita kasihi, saudara? Yaitu orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Orang yang mau hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan dan menjadi pelaku firman. Itulah orang yang harus saudara kasihi dan menjadi alasan saudara tetap hidup sampai hari ini. Itu yang membuat saudara bersemangat. Itu yang membuat saudara bisa mengucap syukur. Itu yang membuat saudara setiap bangun pagi saudara tetap antusias. Karena saya tahu hidup saudara berguna bagi orang-orang yang mengasihi firman Tuhan. Saudara, jika kita mau memiliki keberanian di dalam masa-masa sukar, di dalam penderitaan seperti Rasul Paulus, maka kita harus mengasihi orang-orang yang sama yang dikasihi Rasul Paulus juga. Yaitu mengasihi orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Orang-orang yang tulus mau kenal Tuhan lewat belajar Alkitab dan mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin semua. Amin. Dan orang-orang seperti ini harus jadi objek atau sasaran kasih kita. Jadi jika bisa hidup di tengah-tengah orang yang mengasihi firman Tuhan, orang-orang yang berapi-api bagi pekerjaan Tuhan, orang-orang yang punya dedikasi yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan, orang-orang yang mau menjadi pelaku firman, saudara, kalau kita ada di tengah orang-orang seperti ini mereka akan jadi seperti energi yang diberi buat kita. Mereka akan memberikan penghiburan dan semangat yang tidak habis-habisnya bagi kita. Mereka seperti bahan bakar yang terus membakar hati kita, membuat kita terus menyala-nyala bagi Tuhan. Coba selalu dekat-dekat sama orang yang tiap kali ngeluh melulu, tiap kali ngomongnya negatif terus, tiap kali mikirin diri sendiri terus, nggak pernah excitement, nggak ada antusias bersama ikut Tuhan. Saudara yang lagi bersemangat itu jadi ikut lemes. Tapi kalau saudara bersama orang-orang yang berapi-api buat Tuhan, yang mau mencintai Tuhan, mau melakukan banyak hal buat Tuhan, saudara pun yang lemes bisa terbakar semangatnya. Jadi saudara, yang kedua sekarang kita lihat, sesuai tema kita.
Ini menarik. Apa yang membuat Paulus menjadi berani? Yang kedua, dalam menghadapi kematiannya sesuai tema kita adalah karena Paulus memiliki teman seperjuangan di dalam penginjilannya. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang kita baca hari ini, yaitu saudara seiman dari Forum Appius dan Tres Tarbene. Rasul Paulus menyebut mereka sebagai saudara seiman. Orang-orang ini adalah orang seperjuangan dengan Paulus. Mereka berjalan 80 km, tidak takut akan resiko dikenali sebagai seorang teman daripada seorang tahanan yang akan dieksekusi hukuman mati. Jadi saudara seiman ini adalah teman seperjuangan di dalam penginjilan. Artinya mereka satu hati, satu tujuan, satu perjuangan dengan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Saya masih ingat pengajaran Yesus yang paling sulit diterima. Itu tentang apa? Ajaran Yesus yang paling kontroversial. Apa? Makanlah dagingku dan minumlah darahku. Itu sangat kontroversial. Itu sangat sulit diterima oleh orang yang dengar. Alkitab mengatakan bahwa sejak Yesus mengajarkan itu, banyak murid-murid, banyak orang ninggalin Yesus. Dan tidak lagi ikut Yesus. Sesuai dengan Yohanes 6 ayat 66 sampai 68. Jadi betapa sulitnya terima pengajaran ini sampai banyak orang pengikutnya sendiri pergi meninggalkan dia dan tidak pernah kembali lagi. Menurut saudara, bagaimana perasaan Yesus? Tentunya Yesus adalah Allah. Dia tidak seperti kita pada umumnya. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus juga manusia. Jadi dia juga tahu rasanya seperti apa kecewa. Dikecewakan atau menjadi sedih. Maka ia bisa mengerti, saudara, secara mendalam kesedihan itu seperti apa. Kesedihan karena dia melihat banyak orang tidak bisa mengerti kedalaman daripada firman yang ia bagikan. Padahal dia sedang mau memberitahukan bahwa dia itu Mesias dengan mengatakan, makanlah darahku, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Tetapi sekarang orang-orang ini pengikut dia malah mencap dia sesat. Dan ketika ada orang yang terdekat dengan hidup kita, orang yang paling dekat dalam hidup kita tidak bisa melihat pikiran kita dan hati kita, apa yang akan kita alami? Kesepian, betul? Kecewa, sedih, betul? Siapa yang paling kita harap bisa ngerti hati dan pikiran kita? Pasangan kita, anak-anak kita. Tapi waktu mereka tidak bisa mengerti, itu membuat kita menjadi apa? Kesepian. Dan itu yang dialami Yesus. Pengikut dia, murid-murid dia tidak bisa ngerti apa yang dia sampaikan. Dan kalau saya lihat di Yohanes 6, 67, 68 di ayat di depan saudara, saya lihat. Waktu semua orang pergi di ayat 67 Yesus bilang gini. Perhatikan baik-baik. Maka kata Yesus, akhirnya tinggal 12 murid. Maka Yesus bilang kepada 12 murid. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Setelah begitu banyak orang yang pergi. Yang menarik di sini jawaban siapa? Simon Petrus jawab apa? Tuhan. Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Coba bayangkan, lihat adegan ini sekarang. Coba bayangkan adegan ini. Di saat semua orang salah paham tentang pengajaran Yesus, tidak bisa mengerti ajaran Yesus. Di saat semua orang berjalan pergi sambil mencaci maki Yesus, ya menghina, menyebut Yesus sesat dan penipu. Waktu Yesus tanya, apakah kalian gak mau pergi? Tetapi ada jawaban satu orang yang luar biasa. Yang menjawab, Tuhan, kepada siapa kami harus pergi? Hanya Engkau yang memiliki firman hidup yang kekal. Jadi pernyataan Petrus ini sangat menghibur dan menguatkan hati Yesus, kan? Apakah saudara punya teman seperjuangan dalam pelayanan seperti ini? Di saat semua orang pergi, orang itu tetap berdiri bersama saudara. Di saat semua orang berkhianat, orang itu tetap mendampingi saudara sampai akhir. Jadi hari ini kita bisa tahu bagaimana betapa kuat rasa persaudaraan dan kesatuan hati dari pengakuan Petrus dengan Yesus. Di saat semua orang mencaci maki, semua orang memfitnah karena tidak mengerti firman Yesus, Petrus tetap berdiri bagi Yesus. Di saat yang lain gosip-gosip kasak kusuk di luar sana, Petrus tetap berdiri bagi Yesus.
Yesus adalah Allah, tentunya dia tidak tergantung sama hal-hal seperti ini. Namun kita bisa merasakan sikap brotherhood daripada Petrus yang sangat menguatkan dan menghibur dari perkataan dia. Kita bisa merasakan bahwa kalau ada perkataan seperti Petrus ini kan seperti rasa yang bahwa rasa sepenanggungan, rasa seperjuangan, saling membela, saling menjaga. Saudara, betapa indah dan ringannya pekerjaan kita di NJM ini. Pelayanan NJM ini. Jika semua orang bisa seperti Rasul Petrus yang bisa berdiri buat gereja ini, berdiri buat pendeta. Bukan yang lain lagi jelek-jelekin, ikut jelek-jelekin, gosipin. Jadi meski tugas yang Tuhan percayakan bagi pelayanan kita ini sangat berat, ini akan jadi ringan ketika semua orang bisa mikul, berdiri sama-sama buat gereja. Saya bayangkan kalau kita lagi bicara sesuatu tentang gereja dan di sini, kelompok di sini di dalam gereja ngomong yang lain, yang gak ada hubungan dengan pekerjaan gereja. Saya lihat betapa sedihnya lihat keadaan itu. Artinya gak peduli. Bayangkan betapa sedihnya kalau setiap orang datang ke gereja seperti datang ke kondangan atau pesta perkawinan. Datang, makan, pulang. Nggak peduli apakah itu kacanya kotor atau enggak, lantai kotor atau tidak. Nggak ada yang peduli. Semua orang hanya datang, makan, kenyang, pulang. Itu betapa sedihnya saudara. Dan akhirnya pelayanan perjuangan ini hanya diberikan kepada satu orang aja atau dua orang yang mau terus menanggung. Alkitab tidak menyebutkan bahwa Paulus sempat bicara dengan orang-orang ini. Tetapi dengan Paulus melihat mereka datang saja, hati Paulus bisa merasakan dia gak sendiri. Ada orang yang berdiri buat dia. Ya namanya apa? Teman seperjuangan. Teman seperjuangan. Sama seperti Yesus rasakan dengan 12 muridnya yang tetap berdiri bersama-sama dia. Jadi saya percaya bahwa Rasul Paulus merasakan hal yang sama. Bahwa dia bisa berkata, aku memiliki orang-orang yang bisa aku andalkan. Orang-orang yang akan bekerja bersama aku. Jadi bagaimana kita menjadi berani ketika kita memiliki teman seperjuangan dalam pekerjaan besar ini di gereja, di dalam pelayanan New Jerusalem Ministries ini. Dan teman seperjuangan yang lebih dekat lagi, melebihi siapapun, saya simpan sengaja yang terakhir ini. Melebihi orang-orang ini ada lagi yang lebih dekat dengan Paulus, teman seperjuangan. Yang membuat Rasul Paulus berani menghadapi kematian adalah satu nama yang mungkin saya nggak pernah dengar di khotbah-khotbah, hampir mungkin tidak dengar. Yaitu seseorang saya mau perkenalkan namanya, yaitu Aristarkus. Aristarkus. Hari ini saya mau banyak highlight dia, Aristarkus. Aristarkus ini arti namanya adalah pemimpin atau penguasa yang terbaik atau pemimpin yang unggul. Sebelum Aristarkus ketemu dengan Paulus, dia tidak pernah hidup sesuai dengan arti namanya ini. Menjadi pemimpin yang terbaik. Menjadi pemimpin yang unggul. Tetapi sejak dia bertemu dengan Rasul Paulus, Aristarkus mulai menjalani kehidupan imannya sesuai dengan namanya. Dia menjadi pemimpin yang terbaik yang bisa diandalkan dalam masa susah, sengsara, dan menderita. Dia lahir di Makedonia dan dia tinggal di Tesalonika. Itu sebabnya Alkitab katakan bahwa ada seorang bernama Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami, sesuai yang Kisah Rasul 27 ayat 2. Sekarang kita akan lihat orang seperti apa Aristarkus. Kalau mau kenalan sama Aristarkus, amin? Mau? Senang? Mau kenal sama Aristarkus? Kita akan lihat pribadinya seperti apa? Aristarkus, saya akan perkenalkan buat saudara. Saya selalu tahu nggak hal ini? Bahwa Paulus itu ada musuh-musuh setianya. Bingung ya? Bukan sahabat setia, musuh-musuh setia. Saya tahu itu. Jadi kemanapun Rasul Paulus pergi, orang-orang ini musuh-musuh setia akan ikut. Pindah-pindah kota, ngikutin terus. Misinya adalah bikin rusuh. Ya tentunya mereka bukan orang yang percaya firman diajarkan Paulus. Musuh-musuh setia. Nah musuh-musuh setia Paulus ini, orang-orang yang suka cari gara-gara, ya, mereka tahu persis siapa Aristarkus. Jadi kemanapun Paulus pergi, orang-orang ini akan ngikutin. Untuk bikin kerusuhan, cari gara-gara. Nah, bagi musuh-musuh setia daripada Paulus,
Mereka cukup nandai orang ini namanya Aristarkus. Kenapa? Karena Aristarkus selalu ada di samping Paulus. Jadi ini selalu gini, ya kan kalau bicara misalnya kalau saya selalu sama seseorang di saudara atau beberapa orang di saudara, kemana-mana bersama-sama. Saudara akan dianggap komplotan saya, betul? Akan ditandai. Nah orang-orang ini juga tahu bahwa Aristarkus ini adalah komplotan gengnya daripada Paulus. Jadi saudara, kita akan lihat peran daripada Aristarkus ini dalam penginjilan Rasul Paulus. Kontribusinya dia. Yang pertama, Aristarkus adalah disebut sebagai teman seperjalanan dari Rasul Paulus. Kisah Rasul 19:29 katakan, Gaius dan Aristarkus keduanya orang Makedonia dan teman apa? Seperjalanan Paulus. Yang kedua, Aristarkus adalah teman sepenjara. Kolose 4 ayat 10 katakan, temanku sepenjara, Aristarkus mengirim salam untukmu. Dan yang ketiga, Aristarkus adalah teman sekerja, teman seperjuangan. Filemon 1 ayat 23, 24 dikatakan, salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, perhatikan, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Jadi hubungan Aristarkus dengan Paulus bisa dikatakan adalah teman seperjalanan, teman sepenjara, teman sekerja. Jadi kita bisa lihat bahwa Aristarkus selalu ada menemani Paulus. Dia selalu ikut bersama dengan Paulus menghadapi situasi bahaya yang mengancam. Jika Paulus menghadapi bahaya keselamatan yang mengancam akan nyawanya, Aristarkus ada di situ. Jadi kalau Paulus masuk penjara, maka Aristarkus masuk juga dalam penjara. Kalau Paulus dianiaya orang, maka Aristarkus juga akan dianiaya karena ikut Paulus. Kalau kita membandingkan dengan Petrus, Aristarkus ini dengan apa yang terjadi pada Yesus, Petrus berkata bahwa dia siap ditangkap dan ikut mati bersama Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap, Petrus kemana? Dia melarikan diri. Sangat berbeda dengan Aristarkus. Bahkan Petrus menyangkal Yesus. Tetapi kalau kita lihat Aristarkus, ia masuk penjara bersama-sama dengan Rasul Paulus. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam pemberitaan Injil, Aristarkus adalah seorang teman kerja, seorang penolong yang terbaik yang selalu ada di sisinya. Aristarkus dikatakan sebagai teman sepenjara, karena memang ada dia di sana. Teman yang selalu ada dalam kesusahan, yang menemani dan mensupport Paulus, membantu Paulus menyelesaikan misi tugas yang Tuhan berikan bagi Paulus. Saudara, Rasul Paulus sudah melakukan tugas misinya, tantangannya nggak gampang saudara, susah. Coba saudara bayangin deh sekarang, saudara menemani orang yang kalau gara-gara saudara menemani dia, saudara susah terus. Nah, kita nggak usah ngomong jauh lah, pernikahan. Saudara mau nggak menikah dengan seorang suami yang sejak saudara menikah sama dia, hidup saudara susah terus? Makan susah, mau sekolahin anak susah, masalah demi masalah nggak habis-habis, penyakitan, dah loh. Tapi Aristarkus, dia ikut terus. Saya ingat dulu tetangga saya yang lama, suatu saat suaminya bisnisnya bangkrut. Waktu bisnisnya bangkrut, apa yang dilakukan istrinya? Waktu suaminya mulai bangkrut, istrinya ambil koper, terbang ke Taiwan, ninggalin suami dan anaknya. Pasangan aja belum tentu bisa seperti Aristarkus. Tapi Aristarkus ikut di dalam ancaman bahaya. Berurusan dengan pihak berwajib. Masuk penjara, digebukin, dianiaya. Kalau saudara jadi Aristarkus, saudara mau gak? Misal saudara jadi pengikut saya. Gara-gara sejak jadi pengikut saya, saudara digebukin. Masuk penjara, mau gak? Ketawa kan? Nggak usah masuk penjara, nggak usah digebukin deh. Gara-gara ikut saya, saudara dicemooh, dikatain sesat. Terima, bisa? Atau saya bilang, iya tuh emang agak sesat sih ajarannya. Yang benar ada dikit-dikit miring-miring. Ikut-ikut komporin. Nggak usah ngomong masuk penjara digebukin dulu deh. Dan menderitanya ikut Paulus bukan hanya sebentar loh saudara.
Lama, menderitanya lama sekali, ikut menderita sama Paulus lama sekali. Dan Aristarkus di catatan Alkitab tidak pernah meninggalkan Paulus sedikit pun. Dia tidak pernah berdiri jauh-jauh dari Paulus. Dia selalu ada di sampingnya, terus mengeskort, menemani. Selalu ada di dekat, menjadi pendamping yang setia, nempel terus. Saudara, waktu kita lagi senang, lagi banyak uang, banyak orang mau deket kita. Ya, saudara ajak orang makan, kumpulin orang, traktir orang makan, banyak orang ngumpul. Tetapi waktu saudara sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak ada punya kelebihan, tidak punya jabatan, orang mulai ninggalin saudara, mulai menghilang. Jadi Aristarkus ada teman yang selalu ada, bukan di saat senang, tetapi justru di saat banyak susah. Dan susahnya bukan sedikit, banyak sekali susahnya. Kalau kita lihat Kisah Rasul 27 ayat 2 tadi kita baca, di ayat ini Paulus sedang ditransfer dari Yerusalem ke Roma dan mereka untuk diterima eksekusi, dan mereka sedang dalam perjalanan naik kapal menuju ke Roma. Dan kapal ini ada masalah di tengah-tengah laut, saudara. Kapal itu dihantam sama angin badai, topan, gelombang. Jadi selama 14 hari mereka terombang-ambing di tengah kapal, tanpa persediaan makanan lagi, tanpa persediaan minuman. Dehidrasi, kelaparan, dihantam hampir tenggelam di dalam kapal. Totalnya ada 276 orang di dalam kapal ini, sesuai dengan Kisah Rasul 27:37. Air masuk terus ke dalam kapal, mereka berjuang untuk keluar air dalam kapal supaya kapalnya nggak tenggelam. Dan semua orang hari itu dikatakan sudah putus harapan, berpikir kita akan mati sekarang di sini, kita pasti mati. Dan di saat situasi seperti semua kita akan mati di situ, dan Aristarkus ada di mana? Ada di dalam kapal bersama Paulus. Juga siap-siap menyongsong kematian. Karena kan kalau kisahnya kalau kita jadi mereka kan nggak tahu bahwa ternyata mereka selamat. Tapi hari itu semua orang udah siap-siap mati. Semua orang udah buang semua muatan di kapal supaya kapalnya jangan terlalu berat. Tapi tetap tidak nolong. Dan di saat kondisi hampir mati yang sudah mendekati kematian, Aristarkus pun, karena Paulus ditahan sebagai tawanan kan di dalam kapal itu, Aristarkus pun ada di situ untuk siap-siap mati bersama Paulus. Jadi saudara, ada satu peristiwa saudara, waktu Rasul Paulus sedang pergi ke kota Efesus saudara. Tiba-tiba saudara, ada orang-orang yang tadi saya bilang, orang-orang yang terus musuh yang setia. Karena orang-orang ini mereka menghasut orang banyak ya. Menghasut orang banyak, dan waktu mereka menghasut orang banyak untuk membuat kerusuhan, mereka menemukan ada dua orang yang dekat dengan Paulus. Siapa namanya? Yaitu Gaius dan Aristarkus. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 19 ayat 29-32 dikatakan ini. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, kedua orang Makedonia itu, dan teman seperjalanan Paulus. Jadi saudara lihat gini. Saudara bayangkan kalau saudara Gaius dan Aristarkus, tiba-tiba orang rombongan banyak ngepung saudara berdua. Karena saudara temannya Paulus. Dan tentunya kalau orang ngepung, ngerumbun gitu, nyeret saudara, itu pasti bukan dengan niatan yang baik. Jadi sambil diseret, orang bebas bikin apa ya? Ditabok, ditonjok, dipukul, ditendang. Dan kalau salah-salah serem-serem ada yang bawa pisau bisa ditusuk dari belakang. Itu saudara bayangin saudara dikepung loh di tengah masa. Mungkin kayak kerusuhan Mei. Ya, saudara tengah-tengah dikepung. Saya pernah dikepung orang banyak gak? Saya pernah. Saya bingung ya, peristiwa apa? Waktu saya pulang sekolah SMA, saya dikepung oleh 15 anak STM. Saya naik bajai di dalam bajai. Dikepung. Ditonjokin, puak, 15 orang. Wah, udah kayak di setengah tahun, mukanya udah gak berbentuk. Jadi saya tahu rasanya seperti apa dikepung, dihajar rame-rame. Dan waktu mereka babak belur, ini karena siapa? Karena Paulus. Mereka jadi begini. Ayat 30, Paulus pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-murid tidak mengizinkannya karena bahaya. So lihat kondisinya, sangat bahaya. Ayat 31, bahkan beberapa pembesar berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Paulus mau nyelamatin dua orangnya dia. Sementara itu orang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak,
Yang seorang mengatakan ini, yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Nah loh, kayak demo-demo gak jelas gitu kan. Jadi seluruh kota menjadi kacau, mereka beramai-ramai membanjiri gedung kesenian. Dan otomatis dua orang ini pasti dianiaya. Karena menjadi pengikut Paulus. Saya gak tahu saudara mau gak dipukuli demi pendeta saudara. Makanya saya bilang gak usah dipukuli lah. Nanggung aib, nanggung malu bareng-bareng aja. Mau nggak? Kalau orang cemooh, wah ajarannya, wah gitu. So, mau nggak? Atau dia bukan bagian dari saya. Bukan. Saya tidak kenal dia. Apa begitu? Atau ikut ngomporin. Bisa juga. Jadi Aristarkus meski harus menderita luka-luka. Dia tidak pernah meninggalkan Paulus sedikit pun. Dia selalu ikut Paulus kemanapun Paulus pergi. Jadi Aristarkus selalu hadir ada bagi Paulus. Ia adalah sahabat di dalam penderitaan. Apa yang Paulus alami, ia juga ngalamin. Jadi sampai kapan Aristarkus menemani Paulus? Sampai kapan? 2 Timotius 4 ayat 11 kita baca. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Saudara, tiba-tiba di sini, di surat yang ditujukan kepada Timotius, Rasul Paulus katakan bahwa hanya dokter Lukas itu dokter, tabib. Hanya dokter Lukas yang ada bersama aku. Padahal biasanya selain ada dokter Lukas, ada siapa di situ? Aristarkus. Kemana Aristarkus? Sahabat yang selalu setia di dalam penderitaan, yang nemani terus. Di mana Aristarkus? Kemana dia? Beberapa ahli menduga bahwa Aristarkus ini telah melakukan pelayanan misi ke tempat lain. Sehingga dia tidak lagi ada berjalan bersama Paulus. Jadi di saat surat ini ditulis, orang bilang, oh Aristarkus sudah pergi pelayanannya sendiri. Tapi apa begitu? Di mana Aristarkus menurut saudara? Kemana dia? Jadi di saat surat ini ditulis, Aristarkus sudah mati. Aristarkus mati dahulu, jadi martir sebelum Paulus. Itu sebabnya namanya nggak disebut lagi di sini. Jadi itulah yang memisahkan mereka berdua. Kematian. Hanya kematian yang memisahkan mereka berdua. Kematian yang memisahkan Rasul Paulus dengan Aristarkus. Aristarkus dia tidak pernah berpisah sedikit pun meninggalkan Paulus. Kasihnya begitu besar bagi Rasul Paulus. Ia terus dengan setia mendukung pekerjaan Paulus. Ia berusaha mengerti buat banyak hal yang sulit sekali dalam perjalanan ini. Ia ikut merasakan penderitaan dan akhirnya hanya kematian membuat dia tidak bisa bersama lagi menemani Rasul Paulus. Jadi Aristarkus bersuka cita bisa menemani Paulus kemanapun dia pergi. Apapun kesusahan, pencobaan, penganiayaan yang terjadi, Aristarkus tetap menemani Paulus sampai mati sebagai martir. Nama Aristarkus tidak disebutkan lagi oleh Paulus itu bukan karena dia meninggalkan Tuhan. Itu bukan karena dia capek di dalam misi ini. Itu bukan karena terlalu banyak menderita, aniaya. Itu bukan juga karena dia punya misi yang lain. Sehingga dia tidak dicatat. Tetapi ia sudah jadi mati martir untuk pemberitaan firman Tuhan. Jadi Aristarkus sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya dengan setia bagi Injil dan bagi Rasul Paulus. Pertanyaannya, apa yang buat Aristarkus bisa begitu luar biasa setia menemani Rasul Paulus? Apa alasannya yang bisa membuat dia begitu setia menemani Rasul Paulus? Bukan di dalam senang loh, di dalam penderitaan yang tidak habis-habis. Apa yang Aristarkus lihat dari seorang Paulus? Sampai dia begitu setia mengiring Paulus kemanapun Paulus pergi. Jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di Filipi 1 ayat 8 kita baca.
Sebab Allah adalah saksiku. Ini kata Paulus. Betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Jadi apa alasannya? Karena Paulus memiliki kasih mesra Kristus Yesus. Kasih mesra di sini dalam bahasa Yunani ada splagna. Splagna itu artinya organ dalam manusia, jeroan, usus, jantung, hati, paru-paru. Ini sedang menggambarkan orang di zaman itu, menggambarkan tentang kasih yang begitu besar, begitu dalam. Itu digambarkan seperti aku mengasihimu seperti ada di dalam organ tubuhku gitu loh. Jadi ini adalah kasih yang sangat teramat, sangat mendalam yang mengandung belas kasihan. Dan ini bukan kasih sayang manusiawi yang suka pandang bulu. Tetapi ini kasih sayang yang bersumber daripada Allah Bapa itu sendiri. Jadi saudara, Rasul Paulus kita bisa katakan adalah sosok pribadi yang memiliki kasih Allah Bapa di dalam dirinya. Dia penuh sekali akan kasih Allah. Dan Aristarkus ini setiap hari lihat Paulus yang kepribadian yang penuh dengan kasih dan belas kasihan Tuhan. Dan kasih sayang ini bukan kasih sayang manusia pada umumnya, tetapi kasih sayang yang adalah seperti Allah yang mengasihi manusia yang terhilang. Dan karena dia selalu ada di dekat dengan Rasul Paulus, menurut saudara, apakah dia tidak merasakan dulu kasih itu? Hah? Ya kan? Jadi Aristarkus tidak bisa menghindar atau menolak daripada kasih sayang Allah yang seperti ini ada di dalam diri Rasul Paulus. Sehingga karena dia sudah mengalami banyak kasihnya Allah yang ada di dalam diri Rasul Paulus, Aristarkus ingin mengembalikan kembali kasih itu. Karena dia sudah dikasihi lebih dahulu. Sehingga itu yang membuat dia mau mengasihi Rasul Paulus tanpa ragu-ragu untuk mengambil bagian dalam penderitaan pelayanan bersama Rasul Paulus. Kita akan rela menderita dan mati bagi orang yang sudah mengasihi kita dengan tulus. Amin. Itulah kekuatan kasih sayang. Roma 8, 38, 39 dikatakan gini. Paulus katakan, sebab aku yakin, ini ayat yang kita baca juga kemarin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Perhatikan baik-baik. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Paulus pasti mengalami berlimpah-limpah kasih Allah Bapa ini. Itu sebabnya ia bisa memberikan kembali kasih Allah Bapa ini dan belas kasihan Allah Bapa ini kepada orang di dekatnya. Dan tindakan pengabdian Aristarkus kepada Paulus memperlihatkan bahwa Aristarkus telah merasakan kasih Allah Bapa yang begitu besar melalui Rasul Paulus bagi dirinya. Saya mengasihi saudara, tapi kasih saya kepada saudara bukan kasih yang kalau saudara rasa enak, saya bilang saya mengasihi saudara. Tapi bukan ketika saya keras dengan saudara, saya bilang saya jahat. Itu bukan kasih. Kalau saya mau menghidupi suka tidak suka saudara, maka kasih saya kasih humanisme. Tergantung penilaian saudara. Betul gak? Tapi kalau saya mengasihi saudara, itu saya mengasihi saudara dan kasih Tuhan. Kalau saya mengkoreksi saudara, itu saya mengoreksi saudara dengan standar apa yang Tuhan mau sampaikan. Tapi hari ini kita bisa jadi orang-orang yang berkata, oh pendeta baik. Di saat kita terima sesuatu dari dia, tapi pendeta jadi jahat kalau kita dikoreksi hidupnya. Dia jadi pendeta yang jahat bagi kita. Baik tidak baik menurut selera kita. Itu sebabnya saudara, bukan kasih seperti itu yang sedang ada di sini. Kasih yang ketika saya baik, ya karena saya merasa Tuhan mau saya lakukan itu. Kalau saya keras, ya itu karena saya juga untuk kebaikan saudara. Jangan kita jadi orang yang mau denger yang enak-enak aja terus. Jadi itu yang membuat Aristarkus tidak pernah bisa melepaskan dirinya dari kasih Rasul Paulus yang begitu besar. Yang ia rasakan. Sehingga ia menemani Rasul Paulus kemanapun dia pergi. Kisah Rasul 20:24 kita lihat. Ini Rasul Paulus katakan lagi. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan melayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah.
Jadi Rasul Paulus telah memberikan teladan buat semua orang di sekelilingnya. Bagaimana berkorban bagi jiwa-jiwa, berkorban bagi Injil. Menanggalkan kesenangannya hanya bagi pekerjaan Tuhan. Dan Aristarchus melihat itu. Dia menyaksikan Rasul Paulus dengan setia dan rela berkorban demi orang lain. Demi Injil. Sehingga ia pun rela melakukan hal yang sama. Kali itu mari anak muda NJM. Mari kita isi. Saya sering bilang bahwa Tuhan kasih kita dua hal. Sebagai orang muda, waktu dan tenaga. Kemarin saya pergi fellowship sama anak-anak muda, udah fellowship sampai sore. Malamnya mereka masih bisa main badminton. Wah, tenaga dari mana itu nggak habis-habis. Jadi saya bilang anak muda, saudara punya dua, waktu dan tenaga. Mari isi waktu dan tenaga saudara seperti Rasul Paulus bagi Injil. Bagi memenangkan jiwa-jiwa. Kesimpulan. Jadi apakah saudara mau bersama-sama saya menjadi teman seperjuangan untuk menyelesaikan misi tugas di pelayanan New Jerusalem Ministries? Amin. Amin semua? Ada syaratnya. Nggak cukup dengan amin doang, ada syaratnya. Ada 7 indikator untuk mengukur apakah saudara bisa menjadi teman seperjuangan atau tidak? Itu masalahnya. Ya, di sini amin tidak cukup. Kita lihat apa 7 syarat teman seperjuangan dan pemberita Injil. Yang pertama, orang itu harus orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau hati saya bagi pekerjaan NJM, tapi saudara datang melayani Tuhan hanya buat ngisi waktu, itu tujuannya nggak sama. Kalau saudara datang ke gereja hanya buat ketemu si A dan si B, maka tujuannya nggak sama. Jadi Filipi 2 ayat 2 katakan gini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kenapa kita datang ke gereja? Kenapa kita datang ke gereja hari ini? Karena kita semua sedang mau menyelesaikan sebuah visi NJM ini. Yang Tuhan taruh buat kita semua. Apa itu? Masih ingat? Menjadi Yerusalem baru yang mengenal Allah Bapa dengan sempurna. Dan menyelesaikan tugas dan panggilannya di akhir zaman. Ini adalah visi kita semua. Itu tujuan kenapa kita hari ini ada di ruangan ini. Bahwa setiap kita yang hari ini dengar firman ini di onsite, di Zoom, di YouTube. Setiap saudara mendengar firman hari ini, saudara harus tahu bahwa ini alasan hari ini pelayanan ini ada. Untuk dibangun dengan misi ini, menyadarkan orang Kristen supaya memiliki iman yang selama ini salah, karena ajaran yang salah. Berpikir bahwa keselamatan itu hanya dengan di mulut, di KKR, percaya, undang Yesus di mulut, di hati, selesai. Pada keselamatan itu harus disertai dengan perbuatan yang nyata. Harus disertai dengan kesungguhan untuk kenal Tuhan dengan baik, lewat kenal Alkitab dengan baik. Sehingga bisa menjalani kehidupan iman yang kudus bagi Tuhan. Itu tujuan Tuhan suruh kita bangun pelayanan ini. Itu sebabnya melalui pekerjaan penyebaran firman yang murni ini, kita sedang kumpulkan jemaat kudus Tuhan yang tersebar di seluruh dunia. Untuk dilatih, dipersiapkan untuk menjadi apa? Yerusalem baru. Untuk menjalani kehidupan iman yang bukan lagi mengejar kesenangan diri sendiri, tetapi mulai menjalani kehidupan iman yang hanya menyenangkan hati Tuhan. Melakukan dan menyelesaikan tugas dan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Jadi apakah saudara mendengar firman ini, apakah di onsite, di YouTube, apakah saudara semua siap jadi rekan kerja saya, rekan seperjuangan, untuk menyelesaikan visi ini? Yang kedua saudara, syarat rekan teman seperjuangan adalah orang yang berjuang dan bekerja keras, sekali lagi, berjuang dan bekerja keras, bersama-sama demi penyebaran firman Tuhan. Filipi 2 ayat 22 katakan gini, hanya Timotiuslah satu-satunya orang yang sejiwa dengan aku. Paulus katakan begitu. Sungguh-sungguh memikirkan kebahagiaanmu. Ayat 21, perhatikan baik-baik. Semua yang lainnya hanya mengurusi kepentingan diri sendiri saja. Bukan kepentingan Yesus Kristus. Kalian sendiri sudah melihat buktinya bahwa Timotius berguna. Ia sudah bekerja keras bersama aku untuk penyebaran kabar baik dari Allah. Kami berdua seperti anak dengan Bapa. Jadi saudara memang akan sangat lelah jika kita bekerja dengan orang yang tidak punya semangat, irama, kesungguhan, dan tujuan yang sama. Tetapi jika saudara bekerja dengan orang yang memiliki semangat, dedikasi, tujuan yang sama, saudara bisa bayangkan, ini akan jadi ringan.
Ini sama seperti kalau orang kita ada di tengah-tengah kapal yang sedang tenggelam. Kemudian di tengah-tengah kapal yang sedang tenggelam. Kita bersama orang yang tidak peduli dengan kapal yang sedang tenggelam. Di saat kita sedang buang itu air dari kapal, serok itu air dari kapal. Dengan gayung yang kecil mungkin. Kita buang air. Di saat itu ada yang cuma duduk nonton sambil makan kacang, liatin kita. Atau lagi ngomongin yang lain. Lu tahu gak kemarin drakor kemarin? Itu keren banget loh filmnya. Itu season yang kemarin tuh ternyata tuh si itu tuh yang orang jahatnya yang si itu. So, come on. Di saat semua orang lagi berjuang mau supaya kapal ini jangan tenggelam. Yang itu asik-asik sendiri. Saya mau tahu kedewasaan seseorang dari waktu cara dia melayani. Orang melayani ada dua cara. Menentukan dia dewasa atau masih kanak-kanak. Saya mau tahu? Saya mau tahu? Kayak mulai takut, mulai kagak takut nih. Kayak mulai tajam nih pisaunya, pedangnya makin tajam nih. Sama tahu? Ada dua cara menentukan orang dewasa atau tidak dewasa. Waktu dia cara melayani. Orang yang tidak dewasa dan melayani, dia akan melayani apa yang dia suka. Betul? Seperti anak kecil. Kalau hari ini dia suka main mobil-mobilan, ya dia main mobil-mobilan. Besok dia udah gak suka, dia buang, dia main yang lain. Dia main mungkin boneka perang-perangan. Sama. Kenapa kamu melayani jadi worship leader? Oh, karena saya suka nyanyi. Penyaluran hobi. Kenapa kamu gak melayani itu ngepel lantai gereja? Oh, karena itu saya tidak terpanggil buat itu. Itu bukan panggilan saya. Kamu kenapa gak lap kaca jendela gereja yang udah kotor? Oh, saya tidak tergerak. Roh Kudus tidak bicara kepada saya untuk itu. Pada saudara belajar tentang rumah Tuhan. Bahwa rumah Tuhan, bangku di gereja itu beda sama bangku di rumah saudara. Saudara belajar di kitab Imamat. Ini rumah Tuhan. Karena saya di rumah tidak pernah nyapu ngepel. Mbak yang nyapu ngepel, ya betul itu rumah saudara. Tapi di rumah Tuhan saudara berhak untuk nyapu ngepel. Ini rumah Tuhan. Bangku di rumah saudara, bangku di gereja saudara belajar. Nilainya beda. Ini tempat kudus. Ini rumah Tuhan. Silakan rumah saudara mbak yang nyapu. Tapi di sini saudara kehormatan bisa nyapu ngepel. Di rumahnya Tuhan. Tapi orang yang dewasa apa? Dia mulai bisa melakukan pelayanan yang tidak dia suka dan tidak dia bisa. Jadi hari ini saudara mau melakukan pelayanan yang selalu suka atau tidak suka? Saya ulang lagi. Ini kayak atarkol yang susah dijawab. Lebih gampang atarkol terima Yesus daripada atarkol jawab ini. Jadi saudara mau melakukan pelayanan yang saudara suka atau tidak suka? Yang bilang, saya mau melakukan pelayanan yang tidak saya suka, boleh angkat tangan. Tuhan catat Tuhan, Tuhan catat Tuhan, Tuhan catat namanya. Puji Tuhan, terima kasih saudara bukan buat saya. Saya lakuin buat Tuhan. Yang ketiga, orang yang syaratnya bekerja, orang yang seperjuangan, teman seperjuangan adalah bekerja bersama-sama untuk membangun kerajaan Allah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14, Matius 28, 19, 20, Roma 12 ayat 11. Saudara, kerajaan Allah artinya adalah pemerintahan Allah di bumi. Jadi kita bekerja untuk memperluas pengaruh kerajaan Allah di bumi, kedaulatan Allah di bumi. Dengan cara apa? Kita menginjil, kita memuridkan orang, melayani orang-orang dengan talenta dan karunia kita. Dengan kita melakukan itu, kita sedang memperluas pengaruh kerajaan Allah di dunia ini. Jadi kalau hari ini misalnya wilayah di Jelambar belum ada yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita injilin dan di akhir dia terima Injil, maka wilayah kekuasaan Tuhan bertambah di Jelambar. Saya ngerti maksudnya? Karena kita injil. Oh di Ancol masih ada belum yang sungguh-sungguh, kita injilin, dia terima jadi murid yang sungguh-sungguh, maka wilayah Ancol ada kerajaan Allah sekarang berdiri di situ. Karena ada satu keluarga yang sungguh-sungguh di sana. Dan semakin banyak orang-orang yang sungguh-sungguh, berarti wilayah pengaruh kerajaan Allah itu semakin meluas. Dan kalau semakin luas, maka tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang. Yang keempat, syaratnya adalah orang itu harus memiliki pikirannya Allah. Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Jadi seseorang mau jadi teman kerja Allah, pertama-tama dia harus punya pikiran yang sama dengan Allah. Dan pikiran Allah bukan soal bagaimana jadi sukses, jadi kaya. Tapi pikiran Allah adalah bagaimana orang bisa punya iman, bagaimana orang bisa hidup kudus, bagaimana orang bisa masuk ke surga, bagaimana orang bisa terima penebusan dan keselamatan. Itu pikiran Allah.
Jadi kalau lain pikiran saudara, saudara tidak bisa jadi rekan kerja Allah. Kalau saudara tiap hari mikirin cuma duit, gak bisa jadi rekan kerja Allah, ngerti? Karena Allah pikirannya adalah bagaimana orang bisa diselamatkan masuk ke surga. Oh, tapi Tuhan gak mikirin hidup kita soal duit, itu hanya bonus. Itu seperti makan sate, itu acarnya hanya sukses kaya itu hanya acar. Tapi satenya adalah apa? Saudara ada di surga bersama Tuhan. Amin. Amin. Bukan Tuhan gak peduli dengan hidup saudara, oke? Jangan takut itu. Yang kelima, syaratnya adalah orang menyadari ia sedang bekerja bagi Tuhan dan bukan manusia. 1 Tesalonika 3 ayat 2 katakan, lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan hatimu dan menasihatkanmu tentang imanmu. Jadi saudara, meski tugas itu saya memberikan kepada saudara, saudara harus lihat bahwa tugas itu diberikan oleh Tuhan. Jadi sama seperti saya bekerja buat Tuhan, demikian saya juga bekerja bagi Tuhan. Kita punya bos besar di sini, bukan saya, itu Tuhan. Itu sebabnya mohon maafkan saya kalau kadang-kadang saudara udah kerja susah-susah, kadang-kadang saya lupa mengapresiasi. Karena saya begitu menyadari bahwa saudara kerja buat Tuhan, bukan buat saya. Karena kita sama-sama di sini hamba. Ya. Kalau saya memuji, ya itu karena saya keinginan aja sih. Saya ini bukan bos saudara gitu loh. Kita sama-sama kerja buat Tuhan. Upahnya juga upah dari Tuhan kok, bukan dari saya. Jadi saudara, ya kalau saya harus memuji, ya saya lakukan seingat saya. Tapi ingatlah, di otak saya cuma tahu yang saudara kerja bukan buat saya. Saya kerja buat Tuhan, bukan buat saya. Karena saya pun kerja buat Tuhan. Yang keenam, orang itu harus ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus. Roma 16 ayat 3 katakan gini, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Jadi kalau di luar Kristus, orang itu tidak akan pernah bisa jadi rekan kerja Tuhan. Kalau pikirannya nilai-nilainya berbeda dengan nilai-nilai Tuhan, nggak mungkin orang itu bisa bekerja bagi Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, itu adalah perhatian ini yang penting, ini yang sangat penting. Ini yang makin penting. Orang itu adalah orang yang namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Filipi 4 ayat 3 ayatnya kita baca. Ya, aku meminta kepadamu, sahabat-sahabat sejatiku, tolonglah perempuan-perempuan ini karena mereka telah bekerja keras bersamaku demi pelayanan Injil yang juga bersama Clemens dan rekan-rekan sekerjaku yang lain yang perhatikan nama-namanya tertulis dalam buku kehidupan. Jadi saudara, bukankah ini sangat indah? Jika kita berjuang bersama-sama bagi penyebaran firman yang murni ini, menyelesaikan visi yang Tuhan percayakan bagi pelayanan New Jerusalem Ministries, kita semua bisa jadi rekan kerja bersama-sama dengan visi ini. Saudara di ibadah onsite, saudara yang ada di Zoom, saudara yang dengar firman ini di YouTube, saudara bersama-sama kita jadi rekan kerja bagi penyebaran firman yang murni ini. Dan setiap kita yang bekerja, nama kita akan dicatat dalam kitab kehidupan. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Artinya kita semua, selesai kita bekerja, ini tidak akan selesai di sini. Kita semua akan reuni lagi di surga, bertatap muka. Dan mungkin kita nggak saling kenal karena mungkin ada banyak orang yang mendukung pekerjaan gereja ini, pekerjaan pelayanan ini di luar sana yang kita tidak kenal. Tapi nanti sampai di surga, Yesus akan ketemukan kita. Yesus akan bilang, ini loh yang bantu di ini, orang ini pernah bantu ini loh dalam pekerjaan ini. Dan menurut saya ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Sebagai tim yang bekerja bagi Tuhan buat misi ini, kita akan reuni lagi di surga. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, mengasihi Tuhan yang kita kasihi. Dan kita akan hari ini bersama-sama melayani, mengasihi Tuhan kembali. Bukan lagi di bumi, tapi di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa firman hari ini kami dengar bagaimana Paulus menjalani kehidupan pergumulan, penderitaan begitu berat, tetapi dia tidak pernah merasa takut dan kesepian. Karena ada orang-orang yang bisa ia kasihi untuk dia bagikan firman Tuhan. Bapa, jadikan kami orang-orang yang mulai peduli, untuk kami menjadi orang-orang yang membagikan firman-Mu yang murni ini kepada orang lain. Supaya orang lain bisa menerima keselamatan bagi jiwa mereka. Mereka menerima firman-Mu dan semakin mengenal Engkau, sehingga mereka boleh dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Bapa, di dalam perjuangan yang sulit ini, Bapa mulai bangkitkan semangat untuk kami seperasaan, sepikiran, sepenanggungan di dalam menanggung beban visi yang Tuhan percayakan bagi setiap kami.
Sehingga kami boleh jadi orang-orang yang menjadi teman seperjuangan yang seperti Aristarkus yang selalu menemani dimanapun Paulus berada. Kiranya kami bisa ikut menanggung beban ini bersama-sama, saling mendukung, saling berjuang dengan semangat dan pengorbanan yang sama. Sehingga setiap kami boleh jadi orang-orang yang membuat perjalanan misi ini, visi ini bisa selesai dengan baik. Bapak, tolong kami juga punya sikap yang dewasa di dalam melayani. Jangan kami menjadi orang yang melayani dengan apa yang kami suka. Tapi kami mulai belajar keluar dari kenyamanan kami menjadi orang-orang yang melayani sesuatu yang tidak kami suka, tetapi itu yang kau minta. Bapak, ajar kami untuk bisa punya hati yang peduli dengan keadaan gereja ini, peduli dengan keadaan visi gereja ini, bagaimana ini bisa segera diselesaikan sehingga kau bisa datang untuk kedua kali. Bapak, hari ini jika ada kami yang sedang bergumul dengan kehidupan pribadi kami, di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, kesehatan kami. Bapak, tolong setiap kami sedang bergumul dengan setiap hal ini. Bapak, berikan kelancaran, berikan kesembuhan, berikan berkat-Mu bagi setiap kami sedang bergumul. Sehingga setiap kami boleh sama-sama hari ini boleh memuji Tuhan, melihat bagaimana Tuhan sungguh ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Dan akhirnya kami menaikkan doa kami di dalam satu nama, dalam nama yang berharga, yaitu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.